tata ruang yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak, Banten. Gitu sih. Saya berharap teman-teman yang mahasiswa, kalau mau jadi guru, kalau ada hal yang mengajar ini ada 4 namanya. Bagaimana kita menjadi guru yang kreatif? Kalau terkait dengan kaitan tadi dengan wilayah, ya kreatif mengelola pembelajaran tadi, gunakan handphone. Kalau di sekolahnya atau teman siswanya bisa menggunakan handphone. Kolaborasi dengan temannya. Kolaborasi dengan hadirkan guru orang lain ke kelas-kelas kita, Ibu. Misalnya ini, teman-teman mahasiswa sering kan hadir pakar kan, dosen tamu kan, mahasiswa? Sering, Pak. Sering kan? Itu artinya apa? Kolaborasi. Lebih paham mana? Saya ditanya, lebih paham mana orang lain menjelaskan atau dosen sendiri? Sama aja sih, Pak. Sama aja ya? Soalnya dosen tamu saya dari India, Bapak, jadi kurang mengerti. Kurang mengerti ya? Oke. Dosen tamunya dari India, jadi kurang mengerti ya? Minta kuliah di Universitas Jember. Universitas Jember ya? Oke. Jadi kurang mengerti ya, karena bahasa ya? Iya, soalnya dosen-dosen saya tuh sering mengundang dosen-dosen dari luar, Bapak, untuk kuliah umum. Untuk kuliah umum ya? Untuk jurusan geografi. Ya mungkin kalau memang itu tadi, kalau luar kita kadang nggak memahami, jadi sesuatu yang nggak tersampaikan. Sama ketika tadi yang ngajar di kelas itu bukan latar geografi, ketika menyampaikan mereka itu nggak bisa menyampaikan tentang konsep-konsep wilayah itu, gitu loh. Sulit. Makanya hadirkan teman-teman yang mungkin lokal, tapi punya gini, hadirkan orang-orang dosen lokal, teman-teman lokal di forum-forum itu, di kelas-kelas kita, di sekolah kita, tapi punya kearifan lokal gitu, punya kemampuan itu namanya mendunia. Jadi kayak Pak Lutfi ini kan gini, dosen UGM, tapi mendunia, orang banyak mengenal beliau. Dari apa? Dari karyanya gitu loh. Itu yang dihadirkan di kelas kita. Karena segala sesuatu dalam perencanaan pengembangan wilayah ya harus berbasis kearifan lokal. Kita merencanakan, kalau saya ngajar di Medan, saya jangan merencanakan misalnya Indragiri di Riau gitu, perencanaan wilayah Riau, merencanakan menyusun peta konsep Riau misalnya. Nggak usah sampai jauh. Sulawesi yang kita bahas gitu. Nggak usah kita bahas itu, tapi bahasnya apa? Ya Sumatera Utara gitu. Bagi teman-teman yang ngajar di Sumatera Utara, ya bahas Sumatera Utara gitu. Tapi masalahnya tadi di RT RW-nya. Jadi kita bagaimana menggunakan, teman-teman mungkin siswa atau apa, gunakan ini. Ibu Desi dan lainnya pernah gunakan ini nggak Bu, handphone Bu? Google Map Bu, untuk itu, untuk materi ini Bu? Pernah Pak. Pernah Bu ya? Iya. Jadi kalau seperti ini kan di screenshot, nah di screenshot edit, direncanakan misalnya di peta, misalnya teman-teman di ini, kalau di apa mata 10 juga bisa kan? Deklinasi ya, kelompokkan ini daerah perkebunan, ini daerah pemukiman. Kalau di perkebunan ada pemukiman kata Pak Lutfi tadi. Itu bisa dilakukan, bagian dari situ digital. Di screenshot kirim. Itu hasil bagaimana kita ngajar secara digital. Lebih sederhana mungkin dari masa Covid dan lainnya, ini lebih sederhana. Bapak Ibu apa? Intinya sebenarnya apa? Ya kita kreatif. Kreatifnya berbasis kearifan lokal. Jangan screenshot belajar tentang peta, tapi yang petanya peta Papua, ya agak sulit gitu loh. Kalau kita ngajar di Tangerang, ya peta Tangerang itu yang di otak-atik gitu loh Bu. Jangan ngambil jauh-jauh gitu loh. Itu hal sederhana yang mungkin yang saya sampaikan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan di sesi ini. Nanti ada tanya jawab, silakan. Yang jelas terima kasih Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa. Kalau mau jadi guru ya itu tadi harus kreatif. Kolaborasi sama teman. Kalau nggak bisa, kalau misalnya jujur beberapa mahasiswa mungkin kita kuatnya materinya. Saya misalnya, saya sukanya di kelas 11 kebencanaan. Kalau orang lain nggak bisa ya undang orang lain Bu, belajar sama dia gitu. Kita semua guru punya kelebihan dan kekurangan gitu. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Sofianto yang telah menjelaskan materinya dan semakin memperkaya wawasan serta pengetahuan kita semua di sini. Baiklah, demikian materi yang telah dijelaskan oleh kedua narasumber.
Yang selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali kepada peserta yang ingin bertanya untuk mengetikkan pertanyaannya terlebih dahulu di kolom chat dengan format yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh narasumber. Baiklah, di sini sudah terkumpul beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan langsung. Pertanyaan dari Jendri Anenobais. Pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Lutfi Mutaali mengenai tata ruang versus tata uang. Di Indonesia, produk tata ruang terkadang diperhadapkan pada tata uang dan kepentingan pemodal untuk menambahkan investasinya, yang pada akhirnya tata ruang harus tunduk pada kepentingan pembangunan ekonomi dan bergerak modal investasi daripada menjaga keberlanjutan lingkungan. Harusnya tata ruang itu berperan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, tapi justru menjadi instrumen dalam tata ruang. Bagaimana Bapak menyikapi persoalan tersebut? Siapa yang paling berperan dalam melakukan audit tata uang tersebut? Kepada Bapak Lutfi, mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Halo, tes. Iya, Pak. Ya, kebetulan saya Mbak ya. Iya, Pak. Saya kebetulan sudah catat ini, yang ada di chat itu dari awal sampai akhir. Ya. Enggak, saya bantu untuk membaca ya. Maksudnya enggak dibacakan, saya coba merangkum semuanya aja ya. Baik, Pak. Pertama, saya ingin menggarisbawahi hal yang menurut saya sangat penting apa yang disampaikan oleh Pak Sofyanto tadi. Ya. Tentang kolaborasi. Ya. Ini ingin coba saya kaitkan dengan topik saya tadi. Yaitu tadi dalam penjelasannya ada banyak sekali yang sebenarnya kita ini ingin menjelaskan lokalitas konteks kita. Kalau kita guru di Lebak, ceritakan tentang Lebak. Kalau saya guru di Medan, ceritakan tentang tentang Medan, kan gitu. Nah, persoalannya adalah banyak sekali dari data spasial lokalitas itu tidak tersedia. Nah, kan gitu, tidak tersedia. Itu sebenarnya kenapa? Padahal data-data itu pasti tersedia, pasti ada datanya. Karena nggak mungkin dia melakukan proses tata ruang, padahal tata ruang itu hukumnya wajib. Jadi daerah itu pasti punya. Ya gitu. Pasti punya, masalahnya kita nggak tahu. Nah ini yang tadi disebut dengan kolaborasi. Makanya kenapa saya sampaikan, ini MGMP sebagai sebuah institusi, itu harus betul-betul pertama pede. Percaya diri bahwa kita paham tentang tata ruang. Ya, sedikit banyak pokoknya paham lah. Setelah itu, Anda harus kolaborasi tadi. Anda datang silaturahmi kepada dua institusi kalau di daerah. Di mana semua data spasial daerah itu ada di dia sampai ke SHP-nya. Satu kepada Bapeda. Ya, karena separuh lebih dari data-data, khususnya data spasial, data pembangunan, itu ada di Bapeda. Yang kedua, itu ada di Dinas PUPR. Ya. MGEB datanglah silaturahmi ke situ. Untuk apa tadi? Untuk memperoleh semua data. Karena menurut saya data tata ruang itu sebenarnya data yang paling komplit. Apalagi kalau kita bisa memperoleh data asalnya, data pengolahannya. Ya, itu betul-betul geografi wilayah itu ada di dalam dokumen tata ruang. Karena sebenarnya saya pelaku. Jadi saya dalam proses menyusun itu paham semua data regional itu kepakai semua, nggak ada yang nggak kepakai. Nah, oleh karena itu langkah teknisnya sebenarnya adalah MGMP, jadi jangan main perorangan. Kecuali kalau Anda guru tapi suaminya orang Bapeda itu nggak masalah. Tapi sebagai sebuah institusi MGMP itu datanglah silaturahmi kepada dua institusi ini. Untuk apa? Memperoleh basis data daerah. Untuk nanti kita ajarkan dengan muatan-muatan lokal tadi, supaya dari sejak awal, saya setuju dengan Pak Sofyanto tadi, supaya dari sejak awal itu mahasiswa tidak dipelajari yang jauh-jauh. Karena kalau dia lokalitasnya kuat, itu dia kader yang luar biasa bagi proses pembangunan di daerahnya itu. Jadi ini yang saya ingin tekankan satu hal tentang yang ditekankan Pak Sofyanto tadi. Ayo MGMP datang ke lembaga itu. Nanti Anda akan dapatkan data. Tidak hanya data kalau BPS bisa di-download, tapi kalau data di situ syukur bisa ada ini. Bahkan kalau perlu bisa didatangkan tadi. Ya, tapi data ini menjadi penting.
Nah, kemudian saya contohkan ya, izin share sebentar ya. Ini adalah yang saya share ini adalah salah satu contoh. Ini di Kabupaten Sleman. Ya, Kabupaten Sleman Anda enggak perlu lagi, misalnya enggak silaturahmi enggak apa-apa, karena datanya sudah dipublish dalam sistem informasi. Ini juara di Indonesia ya, sistem informasi tata ruang. Ya. Nah, terlihat apa belajar prosesnya kan praktek tahun pertama di Kona hanya pembelajaran contoh saja, karena sebenarnya pakai ruangnya pendekatan yang sifatnya normatif. Yang gue coba-coba untuk menggambarkan gambaran bahwa peruntukan sesuatu itu variabelnya tidak tunggal. Nah, misalnya gitu. Yang dicontohkan dari mahasiswa Jember tadi. Itu proses membuat sebuah contoh kawasan. Tapi itu sekali lagi kalau bicara tata ruang sesungguhnya nggak kepakai. Hanya dasar-dasar umum saja. Nah, sebenarnya yang paling mudah untuk menyusun tata ruang itu sebagian besar dasarnya itu land cover, land use. Ya. Jadi namanya tata ruang itu sebenarnya land use plus. Land use plus. Land use plus itu artinya apa? Kalau dia sudah existingnya land use-nya perumahan, itu pasti nanti jadinya kawasan perumahan. Gitu loh. Jadi itu kunci-kunci ya, kunci-kunci sebagian besar. Kalau dia itu sudah ada pertaniannya, itu pasti nanti kawasannya permukiman. Itu namanya metode basis menyusun tata ruang, basisnya adalah land use existing. Apalagi kalau Anda itu berada di skala 15000 rencana detail. Itu land use plek 80% land use. Overlay scoring tadi itu di level skala itu nggak kepakai. Nah itu maksudnya proses menyusunnya itu diajari, nggak apa-apa. Seperti yang tadi dicontohkan. Ada yang memang guru kalau sudah punya kemampuan JS bisa melakukan. Saya kira itu generasi guru-guru 10 tahun terakhir itu memang bisa mengajarkan sampai sana. Tapi yang kedua, itu juga ada proses dialog menafsir output. Dan ini menurut saya yang penting. Ini saya contohkan. Ya, ini saya contohkan di layar itu saya bisa langsung akses di Sleman, namanya ini Kecamatan Depok. Yang di bawahnya itu dari Google ya, dari Citra di Google, itu namanya menunjukkan existing land use, existing ya. Terus yang di atasnya ini warna kuning-kuning ini tata ruangnya, detail ini ya. Ini tata ruangnya detail ya. Anda bisa lihat di sini bahwa pola di dalam tata ruang itu nggak mungkin ini hasil overlay, nggak mungkin. Ini sudah bisa kita duga, itu pasti land use existing dia. Nah, itu salah satu contohnya. Ini yang. Terus kemudian, nah ini kita misalnya menafsir, misalnya anak-anak sudah diajari ini loh, ada kawasan ini, ada kawasan ini, ada kawasan ini. Coba rumahmu itu rumah di sini. Waduh, kok warnanya misalnya di sini rumah saya. Wah, itu terjadi proses dialog, ya. Termasuk yang tadi saya bilang, kalau proses menyusun tata ruangnya berbasis existing land use, itu saya pernah mempraktekkan. Jadi siswa itu saya kasih tugas untuk survei transek di suatu wilayah. Dia pasti mengidentifikasi existing kan, yang dia lihat kan existing. Terus kemudian saya suruh mereka mendialogkan, ya, berdiskusi sampai kira-kira kita minta itu area persel-persel itu akan Anda gunakan untuk apa? Ini sebenarnya ringan-ringan saja, tapi itu diskusinya menjadi ramai. Oh, ini tak buat apa ya? Perkantoran, ini tak buat perdagangan itu. Dan itu ternyata interaksinya luar biasa untuk siswa. Setelah dia melakukan transek. Jadi silakan aja dikasih transek. Siswa A kamu transek dari jalan ini ke jalan ini, siswa B kamu jalan ini. Terus kemudian mereka diskusi. Area misalnya area sini akan ada jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini. 10 siswa. Ya, 10 siswa itu kemudian mendiskusikan kira-kira area ini digunakan untuk apa, area ini digunakan untuk apa, area ini digunakan apa. Itu enggak memerlukan maksudnya untuk guru-guru yang mungkin GIS-nya masih kemampuannya kurang lah. Map biasa saja, tapi dia nanti akan delineasi. Oh, ini untuk ini Bu, ini. Alasannya apa? Ini untuk ini. Ini kalau existing land use yang dijadikan, karena tata ruang itu sebenarnya pada skala ini existing land use, bukan main skor-skoran. Nah, kemudian yang kedua bisa mendahas tentang output ini. Misalnya ini output ini.
Ini di sini sudah ada, nanti tinggal di koordinatnya di mana, di situ. Nanti mendiskusikan. Kalau rumah saya ada di sini, ke depan gimana? Impact-nya apa kalau di sini dibangun apa? Nah, ini biasanya kalau dalam tata ruang ini itu dikasih namanya intensitas ini, Bu. Tabel ini. Jadi sudah ada kunci-kuncinya. Mana boleh, mana tidak boleh itu di intensitas. Ini contoh untuk, nah nanti kalau Anda, ya misalnya kalau kabupaten Anda belum sampai ke sini, ya mungkin bisa juga Simtaru Sleman itu jadikan sebagai contoh pembelajaran yang baik. Misalnya di sini sudah ada, nggak boleh kalau ada kawasan lindung membangun rumah nggak boleh, ya. Tapi kalau bangun RTH boleh misalnya. Itu ada semua dikunci di sini. Nah ini kunci-kunci perencanaan. Nah itu untuk melakukan proses dialog yang penting dia paham bagaimana menafsirkan, memahami legenda peta, kemudian praktek di lapangannya itu dia dapatkan ya. Tetapi saya ingin sampaikan 5 tahun ke depan, dan ini sudah dimulai sekarang di ATR, semua daerah yang punya RDTR, semua pasti nanti WebGIS kayak gini. Tidak ada yang disembunyikan. Semua by online semua. Nah ini kesempatan buat kita menyongsong 1-2 tahun ya, 1-2 tahun yang akan datang ini semua data-data spasial itu ditampilkan di dalam map. Ini sebenarnya peluang yang menarik ya. Kalau Bapak Ibu untuk menjadikan contoh misalnya di case di Sleman ini menurut saya ini cukup bagus dan ke depan nanti semua daerah akan seperti ini ya. Untuk skala 5.000 semua nanti bisa di pusat nanti ya. Nah itu menyambung yang tadi. Terus kemudian beberapa pertanyaan yang tentang saya ya dari Mbak Afif. Afif ini adik kelas saya. Jadi intinya ya selama ini ya mainnya di wilayah dan perwilayahan. Beliau adalah guru di SMA 1 Godean. Nah wilayah dan perwilayahan. Ya, memang wilayah dan perwilayahan itu basis ya. Basis kita menyusun tata ruang. Tapi makanya kenapa saya ingin guru itu atau pendidikan geografi itu bisa mendialogkan gitu, merancang. Sebenarnya pada level ini tuh sampai di mana sih pembelajaran tata ruang? Pada sampel kelas 12 kah? Atau model loncat-loncat saya nggak ngerti sekali lagi. SMP itu bisa kita kenalkan dengan apa? Mungkin ya hanya mengenali koordinat karena kita punya handphone, kita koordinat dan warna-warna di dalam legenda-legenda peta tata ruang itu mungkin sudah cukup. Mungkin level apa. Nah itu yang saya kira yang lebih paham adalah teman-teman. Tapi Bu Afif ini kita punya sistem informasi Sleman itu langsung bisa ini contoh yang bagus menurut saya pembelajaran. Nanti siswa ada yang hal menarik pernah saya coba itu ternyata siswa itu kalau disuruh survei sebagaimana kalau dulu kita praktikum ukur tanah itu kan kayak nggak walat gitu di lapangan tuh rasanya kelihatan saya itu profesinya apa itu. Ya enggak. Nah, anak SMA itu yang saya dampingi itu ternyata ketika Anda coba transek itu dia jalan ya, jalan kaki atau nanti kalau luasnya jauh bisa pakai motor. Identifikasi semua aktivitas di situ. Dia nyatet ini koordinatnya ini difoto, ada wawancara. Kok seneng ya dia? Dia merasakan ada kesenangan gitu. Oh kayak gini loh. Nah, kasih tugas transek jalan itu menceritakan existing land use sekali lagi tata ruang itu metode penyusunan tata ruang paling banyak digunakan oleh semua konsultan di Indonesia itu adalah existing land use plus. Jadi kalau dia sudah banyak sekolah-sekolah di situ pasti akan dikasih namanya kawasan pendidikan. Ya, gitu. Itu langsung bisa dipraktekkan, nggak perlu harus yang agak rumit-rumit kayak gitu itu. Jadi sebenarnya ada banyak metode. Kemudian pertanyaan Aditya tentang ini Kota Baru ya, itu dialognya cukup panjang, tapi saya nanti akan kasih ini kalau kamu ke Jogja ya, itu pemindahan ibu kota ya. Ini kan dia tanya pemindahan ibu kalau dijelaskan jadi terlalu panjang. Ya. Terus kemudian ada yang nanya tentang kawasan industri, itu juga kepanjangan ya jawabnya, artinya ya yang jelas ada kriteria-kriterianya lah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, metode dalam tata ruang itu sesuai skala. Ingat ya, tata ruang itu ada skala-skalanya ya. Ada tata ruang 250 provinsi, kabupaten sudah turun 50.000, terus kemudian kota itu 25.000, terus kemudian nanti detail 5.000. Nah, ini itu metodenya beda-beda. Tentu kalau kita sebagai seorang geograf ngerti,
skala yang berbeda. Nah, Anda misalnya contoh skala 5.000. Kok Anda pakai jenis tanahnya cuma satu, kemiringan lerengnya cuma satu jenis, ya nggak digunakan gitu. Nah, ini juga perlu tahu gitu, maksudnya. Nah, ini sekaligus itu juga menariknya. Kalau kita paham terhadap prinsip skala peta itu, wah, kamu pakai apa? Tata ruang provinsi ya beda nanti kalau apalagi pakai RDTR ya beda sekali. Wong skalanya beda, metodenya pasti beda. Makanya saya bilang tadi, sistem scoring kayak gitu nggak mungkin dipakai 1.500, hilang itu. Ya. Makanya kita perlu tahu, oh kalau 50.000, 250.000 itu masih dipakai. Tapi kalau sudah 5.000 nggak kepakai. Yang paling dipakai apa? Existing land use. Maka, nah existing land use itu, ya land use itu yang Bapak Ibu kenal. Dan itu lebih mudah. Bagaimana mempraktekkan yang namanya existing land use. Ya, itu dialognya menarik. Yang menarik kalau dipraktekkan menarik. Jadi ada kriterianya, termasuk industri dan lain sebagainya. Terus kemudian bencana dan tata ruang, ya betul. Ya, tata ruang itu sama ya salah satu instrumen saja. Salah satu instrumen yang menurut saya sangat penting. Ya, cuman kan masalahnya sekarang ini kan bagaimana yang namanya peta-peta yang sudah kita buat itu ditegakkan. Nah, makanya problemnya itu yang seperti saya tadi, problem menafsir antara kegiatan dan fungsi. Kegiatan dan fungsi. Apakah misalnya kegiatan seperti ini boleh enggak di fungsi ini? Nah, contoh yang masih ada di layar ini, itu adalah sebuah contoh bagaimana tata ruang itu tidak bisa dimain-mainin. Nah, ini contoh nggak bisa dimain-mainkan. Nggak bisa dimainkan lagi, dan ini berada pada detail. Misalnya contoh di sini ada HL ya, hutan lindung. Ini sudah dikasih item apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh sampai bawah sini. Buahnya. Nah, itu sudah nggak bisa main-main. Ya. Kali kalau saya ada mau izin, mau memanfaatkan hutan lindung, kecuali kalau delineasi hutan lindungnya dirubah. Tata ruangnya dirubah. Gitu ya. Kayak apa, delineasinya dirubah. Nah, itu tentang bencana ya salah satu instrumen kontrol dari kebencanaan itu ya salah satu pencegahan ya mitigasi ya tahapannya di tahap pencegahan dan itu adalah tata ruang. Nah terus peran masyarakat, peran guru. Ini ada yang nanya ini tentang peran guru dalam tata ruang. Letaknya di mana? Kalau secara undang-undang nih yang ditanyakan secara undang, yang memang nggak ada secara eksplisit disebut guru. Guru adalah bagian elemen masyarakat. Jadi memang di undang-undang sampai peraturan pemerintah itu jelas sekali bahwa kita ini selaku masyarakat itu punya hak atas tata ruang yang baik, sekaligus kita juga kewajiban untuk berpartisipasi. Gitu loh. Intinya gitu, nggak disebutkan secara khusus ini. Lah, yang saya tidak terima itu ketika masyarakat elemen itu pengalaman saya tidak pernah guru itu di sosialisasi dalam apa itu selalu saya protes. Nah ini juga sekali makanya saya dibilang Pak Sufianto tadi sebenarnya kalau saya mendorong teman-teman NGMP yang sudah berorganisasi termasuk organisasinya Pak Sufianto itu kalau di level nasional harusnya datang ke ATR. Sampaikanlah sebenarnya bahwa saya ini adalah pendekar lah gampangannya gitu, paham tentang peta. Jadi nanti kita itu sebenarnya bisa jadi mitra strategis. Kalau levelnya organisasi di nasional ya, datanglah DPP-nya apa tadi Setianusa apa datang ke ATR, ke Dirjen, sampaikan saya siap Pak jadi edukator dari tata ruang Pak. Nah itu yang di level daerah nggak usah banyak-banyak MGMP, datanglah silaturahmi ke dinas ini sampaikan Pak untuk pembelajaran supaya anak saya tuh paham terhadap kabupatennya itu kami butuh support ini. Kalau kamu dikasih SHP bagus lagi. Gitu loh maksud saya itu tentang peran ini. Ya, karena kita selama ini nggak pernah melakukan itu. Ya, ya paling undang-undangnya dari perguruan tinggi terus ya. Padahal data-data itu ada di mereka. Nah ini yang saya dorong mulai dari sekarang MGMP ya silaturahmi. Ini yang bagian yang tadi disebut dengan kolaborasi. Terus nanti ujungnya kita bisa apa ya karakter lokal itu bisa kita eksplor lebih banyak. Nah, sekali lagi tata ruang itu adalah contoh aplikasi yang sangat baik, semua muatan-muatan geografi itu di sana. Dan yang terakhir tadi pertanyaan tentang audit tadi, ya tadi Mas kalau
tata ruang seperti ini itu kalau dalam konteks edukasi salah satu penyebabnya itu adalah satu, edukasi yang lemah, literasi yang lemah, kemudian nggak ada kontrol. Itu masalahnya. Nah, kenapa saya mau melalui jalur pendidikan ini kita suarakan terus tentang tata ruang itu, supaya masyarakat melalui anaknya, dia sudah ngerti membaca tata ruang, membaca peta tata ruang itu maknanya kayak gimana. Nanti dia bisa jadi kontrol, jadi agen-agen, ya kalau tiba-tiba wilayahnya mau digusur kah, tiba-tiba area-area hijau di wilayahnya itu mau diganti kah, itu dia karena kelemahan kita ini kan di dalam penegakan perundang-undangan terutama terkait dengan tata ruang itu masalah kontrol. Ya, masalah kontrol tiba-tiba di sekitar kita ada ini, kita nggak tahu sama sekali. Gimana kita bisa melakukan kontrol kalau kita paham saja enggak? Petanya kita juga nggak tahu. Ya, membaca petanya nanti kalau ini bagaimana? Nah, menurut saya dari semua audit macam-macam itu di tata ruang itu salah satunya itu. Dan kita kalau misalnya tadi ada proses gerakan gitu ya, ini gerakan kader-kader yang gimana kita bisa satu bisa mengontrol, mengawasi. Karena menurut pengalaman saya di lapangan itu pelanggaran tata ruang itu kalau nggak ada yang protes itu tetap jalan biasa saja. Ya. Tapi memprotes dan mengorganisir masyarakat itu juga bukan persoalan yang mudah kalau level edukasinya itu kecil, rendah. Nah, padahal tadi saya bilang, tata ruang itu nggak ada yang paham. Jadi aku ini ngajak masyarakat untuk katakanlah menolak sebuah keberadaan aktivitas tertentu, itu sulitnya setengah mati. Nah, saya berharap sebenarnya makanya saya istilahnya kampanye lah. Kampanye saya adalah salah satu pendidikan. Masyarakat tahu, sadar, bisa membaca, ya dia bisa melakukan kalau dirinya dirugikan tuh dia bisa advokasi dirinya, ya. Kalau dia diminta untuk kontrol, ya dia bisa mengontrol dan lain sebagainya. Itu yang pelan-pelan lah, nggak apa-apa Bapak Ibu. Pelan-pelan kita coba melalui organisasi, tentu jangan perorangan ya. Melalui organisasi, menurut saya salah satu yang strategis itu adalah MGMP. Mulailah MGMP menelusup di antara para pengambil kebijakan di level daerah. Kalau kita hanya masih bergulit di sini, ya nggak apa-apa gitu, bukan sesuatu yang salah. Memang karena tupoksi kita itu ya memang di situ. Tapi kalau kita mau upgrade sedikit, manfaat yang lebih besar, mungkin. Apalagi dalam konteks tetap larinya ke peningkatan kualitas pembelajaran. Ya kalau kita punya data yang lebih baik, lebih banyak tentang lokalitas itu kan makin bagus tentu ajaran kita dan anak kita itu makin tertarik. Karena saya punya anak belajar geografi itu saya tahu kecamatannya itu mana, kecamatan ini malah nggak ngerti. Kecamatannya apa ya kita? Ya loh, ini piye tuh ya? Seperti itulah. Nah, lokalitas tadi yang dikasih gambaran oleh Pak Sofianto itu perlu dapat penekanan dan itu kuncinya ada di kita. Bukan karena nggak ada, itu semua ada. Data spasial itu ada, nggak mungkin nggak ada. Cuman masalahnya kita nggak bisa akses karena kita kurang silaturahmi. Nah, itu menurut saya kita nunggu-nunggu ditampilkan di website terus soalnya. Ya. Akhirnya dapatnya dari Jawa gitu. Nah, inilah ya kita catatan untuk kita semuanya saja di pelaku dunia pendidikan ini. Terima kasih, waktu saya kembalikan lagi. Ini menjawab semuanya insya Allah. Ya, makasih waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Lutfi yang telah menjawab semua pertanyaan yang dirangkum langsung oleh Bapak. Selanjutnya, langsung saja kepada Bapak Sofianto untuk menjawab pertanyaan yang telah ada ditujukan. Salah satunya seperti dari Yunita Miftakunisa, asal instansi Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang bertanya kepada Bapak, bagaimana memberikan pembelajaran digital mengenai penataan ruang di wilayah yang rawan bencana, seperti bencana gunung api. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari Putri Maulida, asal instansi SMA Alulum, yang pertanyaannya adalah, menurut Bapak, apa saja kompetensi dasar yang dapat dimasukkan pada tingkat SMA untuk memahami tata ruang, sebab ada diskusi tentang materi ini tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Terima kasih Pak. Kepada Bapak Sofianto, saya persilahkan. Sebelum jawab pertanyaan tadi, ada gara-gara Pak Lutfi nih jadinya. Saya muncul ide, Pak. Ada beberapa ide yang saya catat. Jadi terkait dengan kearifan lokal tadi, misalnya jadi ada duta istilahnya Pak ya.
duta tata ruang gitu ya, bisa juga. Nanti saya sampaikan Pak ke pimpinan ke organisasi kami, ada duta ruang nih, ke guru penggerak Pak ya, guru penggerak tata ruang. Nah, gitu Pak. Keren, Guru keren, penggerak keren. tata ruang. Nah, guru penggerak tata ruang. sesuai dengan porsinya kemitraan nanti Pak. Jadi baik, ada beberapa ide juga tadi Pak dari Pak Lutfi, saya juga dapat ilmu banyak. Yang jelas ada beberapa pertanyaan menyikapi itu. Pertanyaan Bu Junita itu terkait dengan digital wilayah tentang rawan bencana. Jadi kalau kita lihat konten kita, materi kita kan di kelas 12 itu terkait dengan bagaimana perencanaan wilayah kota desa ya, terkait dengan bagaimana seorang guru membuat peta pengelola penggunaan lahan di wilayah lahan. Kalau bicara seperti itu maka bisa juga dikaitkan dengan rawan bencana. Kalau di kelas 11 itu ada KADI tentang kebencanaan, mitigasi dan adaptasi bencana. Maka itu digunakan bagaimana kita membuat sebuah peta perencanaan jalur mitigasi yang sederhana bersifat lokal. Itu bisa dilakukan. Gunakan apa? Digital bisa. Kalau saya sarankan kalau digital, punya nggak kemampuan siswanya gunakan digital? Kalau tidak ada, gunakan misalnya kalau saat tingkat bagaimana membuat sosialisasi dengan digital, membuat poster-poster atau player-player yang terkait dengan perencanaan wilayah. Itu bisa dicetak, bisa ditempel-tempel di daerah rawan bencana. Jadi langsung ada kontribusi kita ke daerah rawan bencana tadi. Misalnya anak-anak membuat jalur evakuasi dan lainnya. Itu lebih bermanfaat ketika bicara itu. Lebih kena. Kalau bicara wilayahnya gimana? Ya buat aja deklinasi dan lainnya sederhana dengan gunakan peta digital tadi. Gunakan peta Google Map aja kalau gunakan handphone. Atau pakai GPS aplikasi lain juga bisa. Tapi sederhana itu bisa dilakukan. Terkait dengan pertanyaan bagaimana dengan materi KD-KD lain. Kalau bicara KD lain, beberapa KD bisa disesuaikan dengan adanya perencanaan wilayah. Tapi kan bahwa di KD itu tidak menuntut terkait dengan perencanaan wilayah. Kita lihat dulu indikatornya apa. Misalnya tentang bagaimana perencanaan wilayah untuk berbasis data kependudukan. BKKBN bisa. Itu bisa di kependudukan bisa. Misalnya tentang bagaimana persebaran flora fauna. Perencanaannya itu terkait dengan lahan dan lainnya juga. Tapi jangan dipaksakan kali bahwa bisa masuk. Jadi lihat KD, lihat indikatornya. Mana yang bisa dibuat. Lihat KD-nya dulu, lihat indikatornya. Itu Bu Putri. Terus ada pertanyaan dari Pak Doni Akar tadi terkait dengan pertanyaan itu. Cerita AMDAL. Ya apapun ceritanya, kalau RT RW ya pasti butuh AMDAL. Analisis manajemen lingkungan. Jadi kalau AMDAL sekarang bagaimana AMDAL RT RW? Silakan Bapak Ibu bisa lihat. Kalau tanpa AMDAL ya mungkin itu tadi muncul kebanjiran dan lainnya. Maka pendekatan RT RW satu diantaranya harus menerapkan kalau berbasis ekonomi maka ada tetap pendekatan lingkungan digunakan. Tetap analisis lingkungan digunakan dalam lampiran dokumen yang biasa diminta dalam sebuah pembangunan wilayah itu selalu berbasis ada diminta AMDAL-nya. Termasuk bangunan misalnya mall dan lainnya itu AMDAL-nya pasti diminta dari perizinan di Dinas Lingkungan Hidup dan lainnya. Mungkin di situ saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Lutfi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pertanyaannya dan jawaban lebih kurang saya mohon maaf apa yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Gitu. Mungkin itu saja. Saya kembalikan sama moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Sofyanto dan Bapak Lutfi. Mungkin masih ada sedikit waktu lagi, kami buka satu orang untuk bertanya secara langsung. Ini kesempatan terakhir sebelum kita akan menutup diskusi kita pada hari yang berbahagia ini. Peserta yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya beri kesempatan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya secara langsung.
Sebelum kita tutup diskusi kita pada hari ini, dipersilahkan jika ada. Saya menambahkan yang ini ya Mbak. Tadi kan ada kaitannya dengan pertanyaan tentang dimensi lingkungan di dalam konteks perencanaan. Ya, yang pertanyaannya Pak Demianus tadi. Jadi sekarang ini di Indonesia itu kita bisa bedakan ada dua hal. Yang pertama levelnya kebijakan, rencana, program. Ya. Tata ruang itu masuk dalam kelompok kebijakan, rencana, program. Ya. Tata ruang, RPJM, RPJMD, dan lain sebagainya itu masuk ke sini. Jadi outputnya itu plan, rencana ya, termasuk tata ruang. Lalu satu lagi ada namanya kegiatan project. Ya, kegiatan project. Itu levelnya sudah di bawahnya. Nah, instrumen lingkungan hidup untuk perencanaan kayak tata ruang itu, instrumen lingkungan hidup sebutannya adalah kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Ya istilahnya AMDAL, tapi AMDALnya rencana. Yang di AMDAL itu rencana, belum dilakukan. Nah satunya lagi namanya kegiatan atau project. Ya, nah itu yang disebut AMDAL, yang sudah ada sebenarnya. Ya, yang sudah ada itu yang selama ini berjalan kan kalau Anda mau buat kantor, buat jalan tol, jalan lingkar, buat macam-macam itu namanya di AMDAL karena levelnya itu kegiatan. Ya, project, maka di AMDAL. Tapi kalau perencanaan tata ruang tidak di AMDAL. Perencanaan tata ruang, KLHS, perencanaan tata ruang, RPJM, tadi kan saya bilang, di daerah itu, geografi wilayah, geografi wilayah itu ada di dua dokumen. Satu dokumen tata ruang. Di dalam dokumen tata ruang itu Bapak menanyakan apa saja tentang wilayahmu, itu ada semua. Mau nanya sungainya, mau nanya air tanahnya, mau nanya geologinya, mau nanya penduduknya, proyeksinya sampai 20 tahun ke depan itu ada semua di dokumen tata ruang. Maka dokumen tata ruang itu sebenarnya wajib oleh guru geografi. Kalau Anda mau muatan lokal, maka guru geografi itu wajib memiliki dokumen tata ruang di daerah. Daerahnya masing-masing. Apa ada Pak? Pasti ada, karena itu kewajiban. Nggak mungkin nggak ada. Nah, masalahnya ada barangnya, teman-teman guru-guru belum bisa mengakses. Ya. Caranya mengaksesnya itu dengan tadi itu, silaturahmi atas nama. Sehingga nanti akan dapat. Yang kedua, itu tentang RPJMD. Itu dokumen plan, ya tentang 5 tahun, tapi umurnya 5 tahun. Ya. 5 tahun ke depan, karena itu terkait dengan bupati, wali kota, kepala daerah yang terpilih. Itu membuat perencanaan 5 tahun ke depan. Jadi kita tahu 5 tahun ke depan itu akan buat proyek apa, misalnya ada mall baru kah atau apa gitu ya, apa Islamic Center atau apa itu ketahuan semua. Pak Bupati tahu melakukan apa 5 tahun ke depan tahu. Satu lagi dokumen tata ruang. Ini dua dokumen yang kalau Bapak Ibu misalnya tadi mau memberikan pembelajaran tentang lokalitas, itu sumbernya dari sini. RPJM, terus kemudian RT/RW, syukur sampai turunannya, dan satunya lagi kabupaten dalam angka. Kalau kabupaten dalam angka kan bisa di-download di BPS. Nah, 3 serangkai ini, kalau Bapak mau mengajari muridnya itu lokalitas itu ya di sini ini. Dan itu, ya tadi itu, kalau belum ada datanya bisa silaturahmi. Ceritakan bahwa saya ini akan nanti mensosialisasikan programnya Pak Bupati itu ke siswa-siswa itu, saya sampaikan semuanya. Saya juga akan sampaikan peruntukan ruang 20 tahun ke depan kabupaten saya itu nanti saya sampaikan di anak-anak SMA supaya dia 5 tahun ke depan sudah jadi kader yang handal. Nah, itu apa yang ingin saya sampaikan di closing ini. Dan model saya nggak tahu ya, kalau di perguruan tinggi ini kan ada kampus merdeka itulah, pokoknya sejak zamannya Nadiem ini ada terjadi banyak perubahan, itu sebenarnya memberikan peluang-peluang untuk ke situ itu lebih banyak, ya, lebih banyak lagi. Nggak tahu di SMA seperti apa, saya kurang paham. Tapi kalau di perguruan tinggi kita ada magang, ada macam-macam, orang bebas belajar dari mana-mana. Nah ini saya kira akan lebih punya peluang. Makanya poin-poin penting yang disampaikan Pak Sofianto tentang pembelajaran tadi itu, inovasi macam-macam itu menjadi sesuatu penting. Intinya kita terbuka ruangnya untuk itu.
Saya kira itu Mbak. Terima kasih. Waktu saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Lutfi yang telah menambahkan. Karena berhubung waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 11.13, yang mana artinya kita harus mengakhiri acara kita dan diskusi kita kali ini. Saya mohon maaf kepada seluruh peserta yang apabila ada pertanyaan yang tidak terjawab. Dan karena keterbatasan waktu kita, dikarenakan juga ini hari Jumat, akan ada sholat Jumat bagi yang muslim. Baiklah, saya akan menyimpulkan beberapa hal sedikit yang dapat saya tarik bahwa tata ruang ini adalah salah satu resep solutif geografi dalam memanage objek geosfer. Dan RT/RW produk peta terikat dengan hukum skala peta, yang mana bagi guru yang ingin mengajar digital penataan ruang, dapat dengan guru keempat, kreatif mengelola pembelajaran, kolaborasi dengan yang lain, kritis untuk memecahkan masalah, dan berbasis kepada kearifan lokal sekitar. Saya masih Munte sebagai pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan atau yang salah-salah kata yang lainnya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan saya kembalikan kepada MC Saudari Novi Auliasari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Dan di sini kami juga ada memberikan sebuah cenderamata kepada para narasumber. Berikut akan ditampilkan sertifikat kepada narasumber yang pertama, yaitu Bapak Sofianto, MPD. Silakan kepada panitia untuk mengambil foto. Baiklah, selanjutnya sertifikat diberikan kepada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Dr. Lutfi Mutaali, SSI, Ada panitia, silakan mengambil foto. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang hebat kita. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada moderator Saudari Masito Munte yang telah memandu jalannya diskusi ini. Serta terima kasih kepada para peserta webinar yang telah menyimak dan berpartisipasi dalam acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh kedua narasumber bisa bermanfaat bagi kita, khususnya dalam hal penataan ruang. Dan semoga ilmu tersebut dapat kita aplikasikan dalam kehidupan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika sekiranya ada pengucapan kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, dan jika dalam kelangsungan acara terdapat kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mewakili panitia yang bertugas memohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Pak Lutfi, Bapak Sofianto. Terima kasih Bapak Ibu kalian. Pamit Terima kasih ya. Pak Lutfi, ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Lutfi. Ya, sehat selalu semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanto. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sofianto. Pak Sofianto. Pak Sofianto. Pak Ali, apa kabar? Sehat Pak Ali? Oh, udah hilang. Paruh pun udah hilang. Sehat-sehat Pak Adi. Terima kasih Pak Ali. Ya, masih sehat. Pak Ali sehat Pak. Doni, gendut kali kok Doni. Pak Ali aku. Doni Purwandi, gendut. Subur Pak. Aku kali, aku. Subur kali ya. Julham juga makin gendut.
Pak Sofian, terima kasih Pak Sofian. Sama-sama Pak Ali. Bang Fiat. Nah. Pak Hidayat. Halo, Pak Sofianto. Roja. Pak Demi dari Ambon. Selamat bergabung Pak Demi. Bang Do. Kak Jendri ini Bais sih dari Kupang, NTT. Jauh. Bang Faru, main-main lah ke NTT. Siap, insya Allah ke sana lagi. Iya Pak, jangan lupa kabari Bang. Ada langkah ke sana insya Allah. Ini Pak Rido nggak ada suaranya nih Pak Rido. Mana? Ya, terima kasih. Ya, saya tutup ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Selamat Jumat. Waalaikumsalam. Ya, Jumat.